Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Rizky Kenji. Hari ini kita akan membahas tentang materi-materi yang akan keluar di soal-soal tes SKB CPNS tahun 2019 tentang pendidikan olahraga. Bagi kalian yang melamar di pendidikan olahraga untuk guru olahraga, bisa lihat materi-materinya di channel saya ini. Yuk sebelum kita membahas ke materi sendi atau persambungan pada kerangka manusia, silahkan kalian like, share, and subscribe dulu channel saya ini. Yuk kita langsung saja ke istilah-istilah tersebut. Yang pertama, pengertian dari sendi. Sendi persambungan atau artikulatio adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk pertemuan antara dua atau beberapa tulang dari kerangka. Nah, itu ialah sendi dalam tubuh manusia. Next, klasifikasinya, sendi dapat diklasifikasikan menurut kemungkinan gerakannya. Tidak dapat bergerak, sedikit bergerak, dan bergerak luas. Nah, itu macam klasifikasi sendi. Yang kedua, 3 kelompok besar sendi adalah fibrous, cartilaginous, dan sinovial. Nah, itu klasifikasi dalam sendi. Next, sendi yang tidak dapat bergerak. Yang pertama, artikulasi fibrosa, hubungan antar tulang dengan fibros, seperti pada sutura tulang tengkorak, diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama, synarthrosis, mempunyai karakteristik disatukan oleh jaringan fibrosa. Subkelasnya yaitu sutura secara berkelok-kelok saling bersesuaian dengan sedikit jaringan fibrosa dan praktis tidak ada gerakannya. Ada 3 macam sutura, yaitu A. Sutura serrata, hubungan antar tulang seperti gigi gergaji. Yang B. Sutura squamosa, hubungan antar tulang saling menipis dan saling bersesuaian. Yang C. Sutura harmoniana atau plana, hubungan lurus tersusun tepi menepi. Next, nah ini contoh gambar tengkorak yang kita jelaskan tadi. Yang contoh seperti sendi yang tidak dapat bergerak, seperti tengkorak kepala manusia. Next, nah ini yang B, sendymosis, hubungan antar tulang dengan jaringan fibrosa yang banyak dan hanya sedikit terjadi gerakan. Jadi yang tidak banyak pergerakan dalam tubuh. Contohnya hubungan tibia dan fibula. Syndosis distal disbularis, hubungan antara radius dan ulna, seperti di kaki kita. C. Gumfosis, hubungan tulang berupa tunjulan dan soket kantong. Contoh hubungan gigi dengan tulang rahang pada mulut kita. Next, sendi dengan gerakan sedikit. Nah, ini yang lebih sedikit gerakannya, yaitu artikulasi cartilagena, hubungan antar tulang disatukan oleh tulang rawan cartilago, hyaline atau fibrocartilago. Ada beberapa subkelas, yaitu syncrosis, hubungan antar tulang bersifat temporer, di mana tulang rawan yang terjadi saat embrional dapat berkembang menjadi tulang keras pada masa dewasa dan dapat melayani pertumbuhan dari tulang yang bersendi. Contoh hubungan antar tulang-tulang tengkorak. Yang B, symphosis, hubungan antar tulang disatukan oleh jaringan fibrokasi. Contoh symphysis pubis, symphysis interprobalis, dan symphysis manubrioternalis. Next, sendi yang banyak bergerak, yaitu artikulasi sinovialis diratoris, mempunyai karakteristik terdapat ruangan spesifik
yang memungkinkan gerakan menjadi lebih bebas. Pada ruang ini terdapat cairan sinovialias yang berfungsi sebagai pelumas yang dihasilkan oleh lapisan dalam pembungkus sendi yang disebut pembruna sinoviales. Ujung-ujung tulang yang ditutupi tulang rawan dan diperkuat di bagian luarnya oleh kapsula sendi dan ligamen. Kapsula sendi ada dua lapisan, yaitu bagian luar disebut stratum membrana fibrosus dan yang kedua bagian dalam disebut stratum membrana sinovialis. Nah, itu ialah 3 gerakan sendi. Yang pertama, sendi yang tidak bergerak. Yang kedua, yang sedikit gerakan. Dan yang ketiga, sendi yang banyak bergerak. Nah, ini kemungkinan nanti akan ada keluar di tes SKB pendidikan olahraga. Tolong dibaca dan dipelajari hal-hal penting tentang sendi-sendi ini. Bagi kalian yang suka dengan channel saya, silahkan like, share, and subscribe. Kita nanti akan lanjut ke materi-materi berikutnya. Sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.